Ega, kita lanjutkan lagi dialog kita terkait dengan penyaluran beras SPHP. Ombudsman menyoroti bahwa memang sejauh ini penyalurannya belum masif. Bahkan kalau dilihat secara persentase baru sekitar 2,75% dari kebutuhan harian. Ini apa yang menjadi catatan Anda, Ega? Kalau sebenarnya notes yang paling penting itu timely manner-nya gimana sih Mbak Sasa? Gimana kita caranya stok yang sudah ada ini kita bisa kontrol, quality-nya oke, lalu bisa kita labeli dengan baik dan diawasi juga situasi pelabelannya. Nah, dari gudang ini bagaimana nantinya berangkat segera sebelum akhirnya habis yang di pasaran. Jadi kembali lagi yang paling penting adalah efisiensi dan bagaimana waktunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar ini semua bisa beras-beras kita yang baik ini bisa terdistribusi secara merata, terutama ke daerah-daerah yang stoknya mengalami kekeringan. Oke, tapi apakah terkait dengan penyaluran ini sudah menerapkan juga digitalisasi sehingga kalau ada penumpukan di gudang atau misalkan tadi dari segi time managementnya juga tidak sesuai, ini bisa di-track begitu? Kira-kira di mana posisinya sehingga ini seharusnya menyalurkan beras SPHP-nya? Nah, yang kami dengar memang sudah ada pilot project-nya untuk bagaimana tracking traceability-nya via teknologi kita. Nah, terakhir yang kami tahu itu memang diusahakan ingin mengikuti seperti negara-negara yang sudah menjadi raja-raja beras, di mana di situ ada QR code-nya untuk pengecekan dari mana asalnya dan sudah berhenti di mana dia sekarang. Tetapi secara sistem kami rasa karena ini juga masih sesuatu yang baru untuk pengaplikasiannya, mungkin belum 100% dimanfaatkan secara maksimal karena masih sesuatu yang asing. Tetapi apresiasi untuk sudah mencoba, ada langkah untuk kita digitalisasi lah untuk memanfaatkan momentum kondisi beras kita sedang baik ini. Oke. Tapi dalam pandangan Anda, apakah memang penyaluran beras SPHP yang belum masif ini tidak hanya dirasakan di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa ini juga terjadi? Juga terjadi, Mbak. Kemarin di Papua itu sempat tinggi sekali juga untuk harga beras. Karena bayangkan saja dari sentra-sentra beras yang memang rata-rata di Jawa saja, kadang mengalami hambatan dalam logistiknya, dalam akhirnya sampai ke retail modern yang nantinya menentukan harga. Tentu di daerah yang memang lebih jauh lagi jangkauannya itu tantangan tersendiri. Betul, di daerah-daerah yang lebih jauh sana, di daerah jauh dari sentra-sentra beras memang juga mengalami kenaikan. Oke, artinya kalau ada terjadi kelangkaan beras SPHP, kemudian kita tahu juga beras ini kan memiliki komponen cukup besar pada inflasi. Ini apakah pada akhirnya juga akan mengerek inflasi untuk naik lebih tinggi lagi? Ya, sebenarnya kemarin Menkyu Bu Sri Mulyani juga sempat menyinggung terkait hal ini, hati-hati untuk harga beras diawasi. Ya, memang sangat berpengaruh untuk inflasi ya kalau beras, tetapi sebetulnya poinnya tetap sama Mbak Sasa. Bagaimana ini jangan sampai terjadi begitu, jangan sampai stok yang sebanyak ini tidak dimanfaatkan, tidak disebarkan untuk menekan inflasi. Nah, tetapi tetap hal yang harus diperhatikan, jangan sampai strategi untuk menekan inflasi ini merugikan salah satu pihak. Jadi baik dari petaninya, baik dari retail modern, dari logistik dan semua yang bergantung, diusahakan untuk tetap dalam kondisi baik gitu. Kalau yang sekarang kita dengar yang memang baik adalah petani kita sangat sejahtera sekarang. Betul. Tetapi karena saya sempat dengar-dengar memang sudah ada sedikit kenaikan ya untuk HET beras kita. Tetapi new cap price ini tidak bisa menjadi solusi utama karena nantinya malah bisa mencederai untuk petani-petani kita juga nanti di sananya, begitu Mbak. Kalau misalkan kita lihat untuk industri beras tanah air ini sebenarnya cukup anomali. Di satu sisi dari segi angka memang cukup fantastis, kita cukup berbangga dengan swasembada beras, tapi kalau melihat dari segi kualitas misalkan, ini kan publik juga sudah mulai trust issue terkait dengan kualitas beras, belum lagi penyaluran beras SPHP yang disalurkan pemerintah, ini mutu kualitasnya juga dipertanyakan. Nah, ini apa yang bisa dicermati oleh pemerintah terkait dengan kondisi ini? Ya, kembali lagi mungkin yang harus diperhatikan adalah ini bukan yang nomor satu jumlah itu baik. Tetapi fokus kita bukan tonasenya, fokus kita itu di kualitas. Jadi semakin kita memulai dari hulunya, dari fondasinya, kita dari menyerap, oke kita serap semua bagus, sebaik kita manfaatkan semua dari petani kita sejahterakan. Tapi dari yang diserap itu bagaimana kita quality control check-nya kita bisa membagi-bagi mana yang masuk kualitas mana gitu. Pastikan ya itu tadi kan Mbak Ade memang harus mencari yang patahnya bagaimana, yang aromanya seperti apa begitu. Jangan sampai untuk memenuhi kuantitas nantinya
yang tidak pas masuk ke label yang salah. Jadi kalaupun memang kualitasnya berbeda, pastikan labelisasinya tidak salah, begitu Mbak Sasa. Kalau misalkan terkait dengan swasembada beras begitu, untuk kedepannya seberapa besar ini juga bisa menjadi pijakan kita untuk bisa tetap mengalami swasembada beras, bukan hanya momentum tahun ini saja. Ya. Kalau yang dilihat tentu secara makro, secara luasnya kita ini sudah di arah yang sangat baik gitu ya. Rekor kita produksi beras itu sudah terdengar sampai negeri Paman Sam gitu. Nah, tapi 3 pilar untuk ketahanan untuk swasembada beras tentu selain produksi, tentu juga bagaimana distribusinya dan bagaimana juga kualitasnya. Jadi tidak sekedar angka, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi masyarakat kita dan bisa digapai oleh seluruh masyarakat kita. Tidak hanya produksi, tapi tadi distribusi dan juga kualitasnya. Kita tentunya nantikan seperti apa langkah pemerintah terkait dengan digitalisasi sehingga bisa mendukung juga bagaimana penyaluran kualitas yang baik. Terima kasih.